Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kebijakan penerapan e-visa atau electronic visa yang tertuang dalam Permen Kumham nomor 26 tahun 2020. Kebijakan pelayanan elektronik visa atau e-visa. Visa elektronik atau visa adalah perubahan dari visa yang berbentuk stiker yang biasa digunakan pada paspor, berubah bentuk menjadi visa yang berbentuk elektronik yang dikirimkan kepada email penjamin atau orang asing yang bersangkutan, sehingga orang asing bersangkutan tidak perlu mengambil stiker visa ke KBRI atau Kementerian RI. E-visa merupakan kebijakan dari Ditjen Imigrasi yang dikeluarkan pada masa pandemi COVID-19 maupun diadaptasi baru. E-visa diatur dalam Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 26 tahun 2020. E-visa diluncurkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan visa. Visa sendiri merupakan kebijakan pelayanan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal di masa adaptasi baru, merupakan tindak lanjut dari Permen Nomor 11 Tahun 2020, yakni melarang sementara mengenai orang asing yang masuk ke Indonesia yang menggunakan dua fasilitas, yakni bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kerja. Karena dilarang, maka praktis yang dapat digunakan saat ini bagi orang asing yang ke Indonesia yaitu visa kunjungan tidak on arrival, visa tinggal terbatas, visa dinas, visa diplomatik, visa izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, APEC Business Travel Card atau ABTC, dan perlintasan batas tradisional. Keunggulan e-visa dapat diajukan tanpa memerlukan kehadiran orang asing pada perwakilan RI di luar negeri. Implementasi dari Permen Nomor 26 Tahun 2020 bahwa yang boleh diizinkan masuk ke Indonesia adalah pemegang visa atau orang asing yang memiliki penjamin. Sedangkan pengurusan melalui e-visa lebih mudah dan tidak memakan waktu lama. Tidak lebih dari 30 hari sudah selesai. Asalkan memenuhi semua persyaratan, maka visa dapat diterbitkan. Kemudian, apa saja keuntungan yang didapat dalam penggunaan e-visa ini? Keuntungan yang pertama yaitu seluruh permohonan bisa kamu urus secara daring melalui situs visa-online.imigrasi.go.id. Keuntungan yang kedua, visa akan dikirimkan ke alamat email orang asing dan penjamin. Keuntungan yang ketiga, orang asing tidak perlu lagi datang ke KBRI atau perwakilan RI untuk pengambilan visa. Keuntungan yang keempat, tidak ada pertemuan fisik antara orang asing atau penjamin dengan petugas. Lalu keuntungan yang kelima yaitu jika visa disetujui, maka orang asing dapat langsung berangkat ke Indonesia. Sebelum suatu kebijakan tersebut diterapkan, pastinya ada sebuah proses perumusan kebijakan berdasarkan model rasionalis yang dikembangkan oleh para ahli, diantaranya Lawless, Bridgman, and Davis. Idealnya perumusan kebijakan publik akan mengalami 8 tahapan. Alur perumusan kebijakan. Tahap yang pertama adalah identifikasi isu, yaitu mengidentifikasi adanya suatu permasalahan yang dihadapi atau mengidentifikasi suatu masalah yang melatar belakangi suatu kebijakan dibentuk. Kemudian, masalah yang teridentifikasi akan masuk ke dalam agenda setting. Yang kedua, policy analysis. Setelah ditemukannya sebuah isu masalah, maka selanjutnya isu masalah tersebut diteliti dan dianalisis untuk menentukan dan menetapkan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi. Solusi tersebut nantinya akan dirancang menjadi sebuah kebijakan. Yang ketiga, policy instrument. Pada tahap ini, instrumen kebijakan dirancang atau dipilih berdasarkan cara yang paling rasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima, consultation, yaitu kemudian melakukan konsultasi untuk menguji penerimaan kebijakan, berdiskusi, dan mendengar respon dari berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Yang keenam, coordination, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dalam penerapan kebijakan tersebut. Koordinasi ini dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak terkait dengan kebijakan tersebut.
Yang keenam adalah decision atau kemudian diambil keputusan mengenai kebijakan yang paling efisien dan efektif dan diputuskan sebagai suatu kebijakan yang memiliki kekuatan hukum oleh seorang menteri atau kabinet atau aktor lain dalam pemerintahan. Yang ketujuh, implementation, yaitu ditetapkan atau disahkannya kebijakan tersebut dan dilaksanakan dan diimplementasikan oleh sektor publik atau pihak yang terkait. Yang kedelapan adalah evaluation, yaitu setelah kebijakan diimplementasikan, maka perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan kendala yang dihadapi. Evaluasi akan dijadikan sebagai masukan untuk kedepannya. Apabila ditemukan masalah lagi, maka akan masuk menjadi agenda kebijakan dan memulai siklus ini kembali. Berdasarkan observasi yang kami lakukan, kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya kebijakan pelayanan e-visa, sudah melaksanakan tahapan-tahapan perumusan kebijakan atau telah melewati alur perumusan kebijakan publik sesuai dengan standar. Sebelum menetapkan kebijakan pelayanan e-visa, Dijenim telah mengidentifikasi adanya suatu permasalahan, yaitu adanya pandemi COVID-19. Setiap orang harus membatasi interaksi sosial dan berjaga jarak dengan orang lain untuk menghindari penyebaran virus corona. Masalah lain yang timbul akibat pandemi COVID-19 yaitu berkurangnya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia karena adanya pembatasan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadi penurunan perekonomian negara. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka Dijenim melakukan analisis kebijakan apa yang tepat untuk diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Maka solusi yang ditawarkan adalah penerapan kebijakan e-visa atau visa elektronik bagi WNA yang hendak masuk ke Indonesia. Dengan adanya e-visa diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi lewat akselerasi investasi setelah pandemi COVID-19 berakhir. Dengan aplikasi e-visa tersebut, orang asing yang berniat masuk ke Indonesia kini hanya perlu mengajukan permohonan visa, mengisi data yang diperlukan secara daring tanpa melakukan tatap muka. Setelah menyusun dan menetapkan solusi, maka ditetapkannya sebuah instrumen yang dibutuhkan dan instrumen yang mengatur kebijakan tersebut. Instrumen yang dibutuhkan adalah aplikasi atau laman web untuk mengakses e-visa. Instrumen lain yang dibutuhkan yaitu aturan tertulis yang mengatur tentang pelayanan e-visa. Sebelum menetapkan kebijakan, Dijenim telah melakukan konsultasi dengan pihak internal, seperti Subdirektorat Izin Tinggal, Subdirektorat Visa, dan sebagainya. Juga berkoordinasi dengan pihak eksternal. Kemudian Dijenim mengeluarkan keputusan untuk menerapkan kebijakan pelayanan e-visa dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Setelah kebijakan tersebut ditetapkan, maka kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Dan setelah diimplementasikan, Dijenim melakukan evaluasi untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai masukan untuk kedepannya. Tahapan evaluasi ini bukan merupakan tahap akhir, dikarenakan suatu kebijakan akan mengalami sebuah siklus. Apabila ditemukan masalah lagi, maka akan masuk menjadi agenda kebijakan dan memulai siklus ini kembali.